Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ibu Nurusama. Hari ini kita belajar tentang praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Baik, bab pertama kita hari ini belajar tentang dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Saya menggunakan buku dari Bumi Aksara tahun kurikulum K13 yang tersedia di Gramedia ya. Baik. Mengenal perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu jenis perusahaan yang melakukan kegiatan usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Dengan demikian, bahan baku tersebut diolah menjadi barang jadi dan menjadi produk yang dihasilkan dengan memiliki nilai jual yang tinggi. Jenis dari perusahaan manufaktur ini berskala besar karena proses pembuatan menjadi bahan jadi menggunakan mesin atau alat yang canggih. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang berkaitan dengan mesin yang digunakan perusahaan manufaktur memiliki fitur yang lebih baik. Jadi, dapat membantu kinerja perusahaan dalam memproduksi barang mentah menjadi barang jadi. Pada setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, memiliki dokumen transaksi yang membuktikan adanya kegiatan transaksi. Dokumen transaksi tersebut dapat menjadi bukti yang valid berkaitan dengan adanya transaksi perusahaan yang nantinya akan dijadikan sumber pencatatan dalam siklus akuntansi. Perusahaan manufaktur identik dengan pembelian bahan baku, kemudian mengolahnya menjadi barang jadi, dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk memproses bahan baku tersebut. Perusahaan manufaktur memiliki persediaan bahan baku, persediaan barang jadi atau siap jual. Dengan banyaknya pemrosesan barang mentah hingga menjadi barang jadi, pada periode akhir, pasti terdapat produk yang belum selesai dikerjakan dan sering disebut dengan persediaan barang dalam proses. Perusahaan manufaktur memiliki 3 unsur persediaan yang meliputi bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Kegiatan khusus yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur adalah melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi dan siap jual. Selama proses pengolahan tersebut, perusahaan manufaktur mengeluarkan biaya produksi yang berkaitan dengan proses pengolahan. Kaitannya dengan biaya produksi yang terdapat dalam perusahaan manufaktur diklasifikasikan menjadi unsur-unsur yang meliputi biaya bahan baku, biaya kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya lain selain biaya baku. Selain biaya bahan baku maksud saya. Biaya tenaga kerja langsung disebut biaya overhead pabrik. Ini salah satu contoh perusahaan manufaktur, perusahaan di bidang konveksi pakaian. Fungsi perusahaan manufaktur. Sebelum masuk ke fungsi, Ibu sebutkan dulu pengertiannya. Manufaktur berasal dari bahasa Latin manus factus yang memiliki arti dibuat dengan tangan. Kata tersebut muncul pada tahun 1683. Manufaktur secara luas memiliki arti sebagai proses mengubah bahan baku menjadi suatu produk. Proses yang dilakukan meliputi perancangan produk, pemilihan material, dan tahap proses produk yang dikerjakan. Dengan perkembangan zaman, manufaktur menggunakan mesin atau alat dalam pembuatan produk. Alat tersebut dapat menunjang kegiatan proses produksi yang dilakukan dan dapat mengoptimalkan proses pengolahan dari suatu produk dalam perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur termasuk cabang industri melibatkan mesin, alat, dan tenaga kerja dalam kegiatannya, melakukan pengubahan bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dijual. Nah, ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi produksi. Fungsi produksi diartikan sebagai proses pembuatan bahan baku menjadi barang jadi dan siap dijual kepada konsumen. Guna melakukan proses pengolahan tersebut, dibutuhkan biaya yang dikeluarkan seperti gaji karyawan, biaya bahan baku, biaya perawatan, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi suatu barang. Kemudian ada B. Fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran dapat diartikan sebagai proses produksi yang telah siap jual atau dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut. Biaya pemasaran dapat diklasifikasikan seperti biaya promosi, biaya angkutan, biaya sewa, dan biaya gaji karyawan pada saat melakukan proses promosi suatu produk. Yang ketiga ada fungsi administrasi dan umum.
Fungsi administrasi dan umum berkaitan dengan penentuan kebijakan, pengarahan, serta pengawasan terkait dengan kegiatan perusahaan manufaktur, sehingga dapat beroperasi dengan efisien dan efektif. Misalnya, kebijakan dalam mengeluarkan biaya untuk gaji karyawan, biaya akuntansi, biaya personalia, dan biaya-biaya lainnya. Yang terakhir, fungsi keuangan. Fungsi keuangan menyediakan dana yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan proses produksi atau melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan tersebut. Kemudian, karakteristik perusahaan manufaktur ada 5. Yang pertama, produk yang dihasilkan bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki wujud. Yang kedua, konsumen tidak memiliki peran dalam proses produksi sebuah perusahaan manufaktur. Jadi, dalam perusahaan manufaktur hanya dapat menikmati hasil produk yang diproses oleh perusahaan manufaktur. Yang ketiga, konsumen bisa menilai suatu produk saat belum menggunakan produk tersebut atau juga setelah menggunakan produk tersebut. Yang keempat, guna proses penyampaian pada konsumen bisa dilakukan tanpa memerlukan kontak fisik. Misalnya, lead pihak ketiga seperti distributor atau yang lebih modern memasarkan dengan melibatkan jaringan internet. Yang terakhir, produk yang dihasilkan menjadi kebutuhan konsumen sehingga konsumen selalu membeli produk tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus menyediakan barang di pasaran sehingga berdampak pada harga jual dari produk tersebut. Apabila peredaran suatu produk yang terdapat di pasaran sedikit atau langka, maka akan berpengaruh terhadap harga yang tinggi pada produk tersebut. Contoh perusahaan manufaktur. Konsep manufaktur terletak pada sebuah pemikiran untuk melakukan pengubahan terkait dengan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi yang dibutuhkan oleh konsumen. Berikut ini contoh beberapa perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah perusahaan pakaian dan tekstil. Perusahaan manufaktur di bidang pakaian dan tekstil mengolah wool mentah untuk diproses menjadi sebuah kain, kemudian dirajut dan penjahitan sehingga menjadi produk jadi, yaitu pakaian. Pada perusahaan manufaktur bukan hanya mencakup kegiatan penjahitan yang digunakan untuk pakaian, tetapi juga digunakan untuk pembuatan produk spray dan handuk, masker. Saat ini kan banyak sekali ya. Kemudian ada yang bergerak di minyak, kimia, dan plastik. Nah, ini contoh gambarnya. Perusahaan manufaktur pada bidang ini berkaitan dengan bahan kimia seperti pembuatan cairan kimia, sabun, resin, cat, serta pembuatan pestisida dan obat-obatan. Kemudian, ada yang bergerak di bidang elektronika, komputer, dan farmasi. Perusahaan manufaktur bidang elektronik berbeda dengan produk pada bidang lainnya karena penggunaannya dengan sumber daya listrik. Pada dasarnya, bidang yang digunakan meliputi peralatan yang berkaitan dengan audio dan visual. Kemudian, ada juga manufaktur yang bergerak di bidang makanan. Perusahaan manufaktur dalam bidang pangan termasuk jenis perusahaan manufaktur yang sederhana. Proses pengolahan barang pangan menjadi produk yang pangan yang siap dijual merupakan inovasi dari masing-masing perusahaan sehingga yang menarik akan dilirik oleh konsumen. Kemudian, logam. Perusahaan manufaktur dalam bidang logam termasuk industri berat. Pengolahan logam mencakup besi, aluminium, dan baja yang diolah dengan keterampilan seperti penempatan, stamping, dan pembentukan pada logam. Kemudian ada yang bergerak di bidang kulit, kayu, dan kertas. Perusahaan manufaktur bidang kayu merupakan pengolahan dengan bahan baku dari kayu. Dalam bidang ini mencakup kayu yang diaplikasikan dalam bentuk lantai atau perumahan, menggergaji, dan laminating. Selain digunakan untuk bahan perumahan, dapat juga digunakan untuk kertas dan tisu. Baik, itu adalah pengertian contoh karakteristik perusahaan manufaktur. Kita memasuki dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Adapun beberapa dokumen yang berada di dalam perusahaan manufaktur sebagai berikut. Sistem akuntansi pokok. Dokumen sumber adalah dokumen yang datanya dipakai sebagai sumber pencatatan ke dalam catatan akuntansi atau jurnal atau buku pembantu. Dokumen pendukung adalah dokumen yang menguatkan data yang dicantumkan di dalam dokumen sumber. Dalam sistem akuntansi pokok ini terdapat dokumen sumber yang datanya akan digunakan untuk sumber pencatatan ke dalam pencatatan akuntansi, baik jurnal dan buku pembantu akuntansi. Selain dokumen sumber,
Terdapat dokumen pendukung yang berfungsi sebagai dokumen yang menguatkan data yang berasal dari dokumen sumber. Kedua dokumen tersebut menjadi sebuah acuan pencatatan dalam sistem akuntansi yang menunjukkan adanya transaksi di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, B. Sistem akuntansi piutang. Sistem akuntansi piutang difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan adanya piutang dan berkurangnya piutang. Yang C. Sistem akuntansi hutang. Sistem akuntansi hutang difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan adanya utang dan berkurangnya utang. Yang D. Sistem penggajian akuntansi dan upah. Sistem ini difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan perhitungan gaji dan upah karyawan serta pembayarannya. E. Sistem akuntansi biaya. Sistem ini difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pengendalian produksi dan pengendalian biaya. F. Sistem akuntansi kas. Sistem ini difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. G. Sistem akuntansi persediaan. Sistem ini difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan mutasi persediaan yang disimpan di gudang. H. Sistem akuntansi aset tetap. Sistem ini difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan mutasi aset tetap. Kemudian jenis dokumen perusahaan manufaktur. Nah, yang pertama adalah faktur penjualan. Seperti ini contohnya. Ya. Faktur atau invoice merupakan bukti transaksi yang menunjukkan pembelian atau penjualan barang dengan sistem pembayaran kredit. Faktur dibuat oleh pihak penjual dan diserahkan kepada pihak pembeli bersama-sama dengan barang yang dijual. Faktur penjualan menunjukkan adanya transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang perusahaan. Kemudian ada faktur pembelian. Ini contohnya, faktur pembelian muncul karena adanya kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan pembelian bahan baku. Faktur pembelian merupakan bukti transaksi yang menunjukkan pembelian barang dengan sistem pembayaran kredit. Pembeli mendapatkan faktur yang dibuat oleh pihak penjual yang diserahkan kepada pihak pembeli bersama-sama dengan barang yang dibelinya. Seperti ini contohnya ya. Nah, jadi ada nomor, tanggal, vendornya, alamat, deskripsi produknya, kemudian jumlah unit yang dibeli, harga, diskon, kemudian ada tanda tangan dari masing-masing kedua belah pihak. Nah, ada totalnya juga. Kemudian ada bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen transaksi, bukti penerimaan dan pengeluaran gudang digunakan untuk pencatatan berkaitan dengan jumlah barang yang masuk dan keluar di dalam gudang yang menunjukkan sebuah pemakaian bahan baku ataupun bahan pembantu dalam proses pengolahan produk perusahaan manufaktur. Baik, beginilah contoh dokumennya. Nah, ada alamat perusahaan, kemudian bukti penerimaan barang, nama perusahaan, alamat, kemudian barang-barangnya apa, kemudian diketahui untuk orang-orang yang mengetahuinya, orang-orang yang terkait dalam bidangnya itu dibuat oleh siapa, diketahui siapa, gudang dan pengirimnya juga siapa, ada satuan jumlah barang, kemudian kuantitas barang, kemudian tanggalnya ya, dan nomor PO dan nomor SJ. Ini nomor-nomor yang terkait dengan sebagai identitas barang tersebut ya. Kemudian ada bukti pengeluaran barang. Kalau yang tadi adalah bukti penerimaan barang, sekarang bukti pengeluaran barang. Nah, jadi ada nomor bukti ditunjukkan untuk siapa, banyaknya, nama barangnya apa, keterangannya apa, kemudian siapa yang mengeluarkan barang, kemudian diketahui oleh yang kepala gudangnya ya, yang mengeluarkan barang, seperti itu.
Kemudian daftar gaji dan upah. Daftar gaji adalah dokumen sumber digunakan untuk pencatatan terkait gaji karyawan yang dihitung berdasarkan jam kerja dalam proses produksi di dalam perusahaan manufaktur. Baik, seperti ini contohnya. Nah, ada nomor berapa, nama pekerjanya si A, si B, si C, kemudian jumlah jam kerja, jam reguler, ada juga kalau ada yang lembur ya, jumlah jamnya berapa, tarifnya dikali jadi total, jumlah jam kali tarif kali total, upah tetapnya berapa, upah gaji atau upah kotornya berapa, kemudian apakah ada potongan, ada asuransi, ada pinjaman, jumlah potongannya berapa, lalu total upah yang diterima, seperti itu. Kemudian laporan produk selesai. Dokumen transaksi laporan produk selesai merupakan bukti pencatatan yang terkait dengan harga pokok produk untuk ditransfer ke gudang produk jadi. Seperti ini salah satu contohnya. Jadi ada seperti memo ya, laporan produk selesai, nomor surat order produksi, kode produk, nama produk, satuan, kuantitas yang dipesan, kuantitas yang diproduksi, ada tanggal, ada nomor, ada kodenya juga, kemudian diketahui oleh kepala gudang, kepala departemen, kemudian ada kepala bagian produksi. Kemudian ada jenis dokumen pengeluaran kas. Dokumen transaksi bukti pengeluaran kas merupakan bukti transaksi yang berkaitan dengan pembayaran utang gaji dan pembayaran lainnya. Nah, seperti ini, dibayarkan ke pemegang dana kas kecil, jumlahnya berapa, peruntukannya, tujuannya untuk apa, nomornya, tanggal, nomor akun, jumlah, kemudian disetujui kepala bagian keuangan, dibuat oleh siapa, kemudian dibayar di bagian kas, seperti itu ya. Jadi jangan lupa kalau tidak ada salah satu informasi dari sini ya, nanti diragukan keaslian dokumennya. Nanti palsu kalau nggak ada tanda tangannya, bisa juga itu banyak terjadi. Nah, kemudian bukti penerimaan kas. Kalau yang tadi adalah pengeluaran kas, sekarang penerimaan kas. Dokumen transaksi bukti penerimaan kas difungsikan sebagai bukti penerimaan kas yang mencakup piutang, penjualan tunai, dan penerimaan kas dari transaksi lainnya. Seperti ini contohnya. Nah, ada nama perusahaannya, alamat, kemudian ada uangnya bentuk cek tunai, kemudian nomornya berapa. Maaf ya. Halo, maaf ya, ibu ngerekamnya emang subuh-subuh. Terkejut ya, saya juga. Nah, kemudian diterima oleh siapa, jumlahnya berapa, ini dibuat juga dengan huruf. Jadi kalau tidak dengan angka, dengan huruf, biar angkanya itu benar, penyesuaian pengeluaran uangnya ya. Jangan di sini nanti 32 juta, di sininya nanti 3.000, 3.200, kan rugi yang nerima duitnya, untung yang ngeluarin duitnya. Keterangannya apa, disetujui oleh siapa, dibayar oleh siapa, dibukukan oleh siapa. Ini ya. Baik, sampai sini penjelasan tentang pertemuan pertama kita tentang mengenal perusahaan manufaktur. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya membuka sesi diskusi di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.